melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Bakri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ANOVA. Apa itu ANOVA? ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termaksud ke dalam cabang statistika inferensial. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variasi. Ia merupakan pengimbangan dari masalah Behrens-Fisher, sehingga UJF juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Analisis varians pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher, bapak statistika modern. Dalam praktik, analisis varian dapat merupakan uji hipotesis atau lebih dipakai maupun pendugaan estimation, khususnya di bidang genetika terapan. Apa sih statistika inferensial? Statistika inferensial merupakan semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau juga sering disebut dengan sampel. Kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya atau disebut dengan populasi. Dalam statistika inferensial diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis serta melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Selanjutnya, apa tujuan ANOVA? Tujuan ANOVA itu membantu mengidentifikasi apakah ada perbedaan yang disignifikan secara statistik antara rata-rata kelompok yang dibandingkan dengan menghitung statistik F dan nilai P yang sesuai. Peneliti dapat menentukan apakah perbedaan yang diamati antara rata-rata kelompok disebabkan oleh efek asli atau peluang acak. Di dalam ANOVA ada kegunaannya. ANOVA digunakan sebagai analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adalah rata-rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F dihitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F dihitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan yang bermakna rata pada semua kelompok analisis ANOVA. Analisis ANOVA sering digunakan pada pengertian eksperimen, di mana terdapat beberapa perlakuan. Pada dasarnya, ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri dari lebih dari 2 kelompok. Penggunaan ANOVA yang berasal dari sampel yang berbeda antar kelompok. Apa itu penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan sengaja memanipulasi variabel untuk mengukur dampaknya terhadap variabel lain. Contoh ANOVA, misalkan jika kita melihat pengaruh kemasan suatu produk terhadap penjualan,
jika faktor yang menjadi perhatian kita untuk selanjutnya diuji adalah berupa satu faktor. Misalnya, pengaruh bentuk kemasan suatu produk pada tingkat penjualan, maka ANOVA yang kita digunakan adalah ANOVA satu arah. Univariate on-way analysis of variance. Apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya satu, disebut ANOVA satu arah atau on-way ANOVA. Karena pusat perhatiannya kita hanya satu. Dalam hal ini, bentuk kemasan suatu produk, tetapi jika pusat perhatiannya kita selain juga kemasan, juga tertuju pada pengaruh aroma pada tingkat penjualan, maka digunakan ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Univariate two-way analysis of variance. Apabila variabel bebas ada dua, sedangkan variabel terikat ada satu, artinya bahwa bisa dilakukan interaksi antara kelompok dan perlakuan. Maksudnya, bisa membandingkan antara kelompok ataukah antara perlakuan. Perbandingan dua variasi populasi. Uji perbedaan variasi dua populasi dilakukan dengan uji F. Ada beberapa karakteristik uji F. Yang pertama, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinus. Yang kedua, kurva distribusi F mengenceng ke arah positif atau bisa disebut positively skewed width, sehingga nilainya tidak pernah negatif dengan menilai paling kecil 0. Ketiga, kurva distribusi F bersifat asimptotik. Keempat, bentuk kurva distribusi F atau family of F distribution tergantung dari dua parameter, yaitu derajat degree of freedom dan numerator dan denominator. Uji ANOVA atau analysis of variance. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata 3 atau lebih populasi. Ada dua uji ANOVA. Yang pertama yaitu uji ANOVA satu arah atau on-way classification. Yang kedua, uji ANOVA dua arah atau two-way classification. Adapun asumsi uji ANOVA. Yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi normal. Yang kedua, sampel independen dan dipilih secara random. Populasi mana sampel akan kita ambil mempunyai varian yang sama. Uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah digunakan untuk menganalisis apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor saja. Perbedaan rata-rata populasi yaitu variasi total atau total variation terdiri dari variasi yang disebabkan perbedaan antara grup atau among groups, atau variasi perlakuan atau treatment variation. Variasi disebabkan perbedaan di dalam grup atau within groups, atau kesalahan eksperimen atau experimental error, atau variasi acak bisa disebut dengan random variation, atau variasi perlakuan atau treatment variation. Variasi disebabkan perbedaan di dalam grup atau within groups, atau kesalahan eksperimen atau experimental error, atau variasi acak bisa disebut dengan random variation. Uji ANOVA dua arah. Analisis ANOVA dua arah ini kita menguji rata-rata perbedaan dari kedua perlakukan atau treatment yang berbeda. Yang pertama, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena treatment effects. Yang kedua, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena blocking effect. Adapun contoh kasus penjualan di Yogyakarta Chicken. Yang pertama, treatment variation adalah perbedaan penjualan karena lokasi atau kolom. Yang kedua, blocking treatment kita adalah perbedaan penjualan karena hari atau baris. Ciri-ciri ANOVA. Ciri-ciri ANOVA adalah adanya satu atau lebih variabel bebas seperti faktor penyebab dan satu atau lebih variabel response sebagai akibat atau efek dari adanya faktor.
Ciri lainnya variabel responsnya berskala data rasio atau interval, atau bisa disebut numerik atau kuantitatif. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat, perlakukan atau distribusi normal pada residual. Syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi, agar hasil peneliti dapat digunakan sebagai generalisasi. Apa sih analysis of variance? Analysis of variance atau ANOVA merupakan salah satu metode analisis statistika yang digolongkan ke dalam kelompok statistik inferensial. Dalam artikel mengenai analisis varians atau analisis ragam terdapat dua analisis berdasarkan kebutuhannya, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Bagaimana prinsip ANOVA? Prinsip ANOVA diuji melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within dan variasi antara kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama, nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, berarti nilai min yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Selanjutnya, apa saja kelemahan ANOVA? Kelemahan ANOVA adalah bahwa jika hipotesis 0 atau H0 ditolak, kita tidak tahu bahwa ada perbedaan yang signifikan di antaranya diperlakukannya yang telah diuji. Tetapi kita belum dapat mengidentifikasi perlakukan mana yang secara signifikan berbeda satu sama lain. Apa keterbatasan ANOVA? Beberapa keterbatasan ANOVA adalah sebagai berikut. Uji ANOVA adalah uji omnibus, artinya uji ini tidak dapat memberitahu Anda subkategori spesifik mana dalam data Anda yang disignifikan secara statistik. Untuk melakukannya, Anda perlu melakukan uji post hoc seperti uji Tukey atau menggunakan metode statistik lainnya. Apakah ANOVA memerlukan normalitas? ANOVA tidak mengasumsikan bahwa seluruh kolom respon mengikuti distribusi normal. ANOVA mengasumsikan bahwa residual dari model ANOVA mengikuti distribusi normal. Karena ANOVA mengasumsikan residual mengikuti distribusi normal, analisis residual biasanya menyertai analisis ANOVA. Di dalam ANOVA ada kegunaannya. ANOVA digunakan sebagai analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adalah rata-rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F dihitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F dihitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan yang bermakna rata pada semua kelompok analisis ANOVA. Analisis ANOVA sering digunakan pada pengertian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Pada dasarnya, ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri dari lebih dari 2 kelompok. Penggunaan ANOVA yang berasal dari sampel yang berbeda antar kelompok. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semua orang.